Rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pantas bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpah nikmat dan anugerahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk bertafaqquh fiddin, yakni mempelajari agama kita, dinul Islam. Ya, mudah-mudahan kita berharap ini merupakan salah satu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Karena di antara salah satu tanda kebaikan dari Allah SWT, manakala seorang itu senantiasa disibukkan waktunya dengan perkara ilmu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia akan dipahamkan tentang perkara agamanya. Di antara salah satu wasilah yang bisa mengantarkan seorang itu paham terhadap agamanya adalah dengan senantiasa duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa istiqomah di atas jalan ilmu. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, yang menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, suri tauladan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya hari kiamat. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekedar untuk mengisi kekosongan, insyaallah malam hari ini kita sampaikan pembahasan masih terkait dengan nama-nama Allah yang mulia. Kita masuk pembahasan nama Allah Al-Halim. Al-Halim, yakni Allah maha murah hati dan maha penyantun. Ini makna secara bahasa kita. Nama Al-Halim nanti disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim terdapat 11 kali. Ya, 11 kali dalam penyebutan nama Allah Al-Halim. Di antaranya disebutkan dalam surat At-Taghabun, yakni in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kalian itu memberi kepada Allah barang pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut dan Allah akan mengampuni untuk kalian. Dan Allah itu maha syakur, yakni maha bersyukur terhadap hambanya, dan Allah maha al-halim, maha penyantun. Ini diantara salah satu dalil dari 11 kali penyebutan di dalam Al-Quran. Apa makna daripada nama Allah Al-Halim? Al-Halim nanti secara bahasa maknanya ada dua makna. Yang pertama yakni diddul ajalah, yakni kebalikan dari tergesa-gesa. Ini makna secara bahasa dari kata Al-Halim. Makna yang kedua yakni al-hikmah. Al-hikmah itu maknanya adalah bijak, ya, bijaksana. Jadi terkumpul padanya Allah tuh maha tidak tergesa-gesa dan maha bijaksana. Itu makna secara bahasa. Adapun makna Al-Halim dari sisi ketika itu disandarkan kepada sifat manusia, ketika seseorang itu memiliki sifat Al-Halim, maka dia adalah seorang yang penyantun. Ya, maha penyantun, lemah lembut, tidak kasar, kemudian penyabar,
tidak gerusa-gerusu dan murah hati. Jadi masya Allah ya, ketika seorang itu memiliki sifat Al-Halim, itu terkumpul padanya sifat-sifat yang mulia. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimahullah, apa makna Al-Halim secara haknya Allah Subhanahu wa taala? Sekarang kita jelaskan tentang nama Al-Halim secara haknya Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi makna dan kandungan daripada nama Allah Al-Halim itu apa saja? Yang pertama nanti disebutkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah taala dalam kitab tafsir atau Bari, bahwasanya halim itu maknanya adalah annahu du'anatin. Allah zat yang memiliki kesabaran. La yu'jilu atau la ya'jilu ala ibadihi bi uqubatihim ala dunubihim. Di antara bentuk kesabaran Allah itu tidak tergesa-gesa untuk memberikan iqab, balasan atau adab kepada hamba-hambanya disebabkan karena dosa-dosa mereka. Jadi masalah ya, saking Allah tuh maha sabarnya, maha murah hatinya, maha penyantunya, Allah tuh tidak tergesa-gesa untuk segera mengadab hambanya. Disebabkan karena apa? Karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Karena kaidah asal itu kan, kenapa adab itu bisa turun? Itu karena dosa-dosa yang dikerjakan oleh hambanya. Ma asabakum min musibatin, ya, tidaklah musibah itu menimpa kepada kalian bima kasabat aidinas. Ini karena apa? Perbuatan dan ulah tingkah perbuatan manusia itu sendiri. Maka ketika Allah memiliki nama Al-Halim, memiliki makna kandungan, Allah itu tidak tergesa-gesa untuk segera mengadab manusia. Wa qala fi maudhi'in akhar, dan berkata di tempat yang lain, ini masih ucapan Ibnu Jarir, haliman amman asraka wa kafara bihi min khalqihi. Allah Ta'ala maha halim untuk tidak segera mengadab hamba-hambanya, walaupun hamba itu dalam keadaan dia melakukan kesyirikan dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa? Supaya mereka mau sadar, diberikan waktu oleh Allah mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmahnya. Kenapa Allah itu tidak segera mengadab manusia? Padahal nanti disebutkan oleh para ulama yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kesabaran, Allah itu mudah memaafkan kesalahan dari hambanya, Allah itu tidak langsung menyegerakan adab mereka. Bukan berarti Allah itu meremehkan, menganggap ringan perbuatan mereka. Tidak menganggap ringan perbuatan kemaksiatan yang mereka kerjakan. Tetap Allah membuat perhitungan nanti di yaumul qiyamah. Walaupun Allah tidak menyegerakan adab untuk mereka di dunia, tapi Allah tidak menganggap ringan dan tidak meremehkan perbuatan-perbuatan maksiat mereka. Tetap ada hari perhitungan terhadap apa yang mereka kerjakan. Cuma Allah, kenapa Allah itu dalam keadaan dia itu Allah mampu untuk membalas mereka secara langsung, tapi kenapa Allah lebih mendahulukan memaafkan mereka ketika mereka mau beristighfar, tidak segera mengadab mereka, padahal Allah itu maha mampu, punya kemampuan untuk membalas secara langsung. Tapi bersamaan dengan itu Allah tidak tergesa-gesa untuk mengadab mereka. Sekali lagi hikmahnya supaya mereka itu mau apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengingatkan nanti di dalam banyak ayat agar mereka itu segera kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali dari penyimpangan-penyimpangan yang mereka kerjakan. Tapi itu diantara makna dan kandungan daripada nama Allah Al-Halim. Dan diantara bentuk halimnya Allah, maha penyantunya Allah, nanti kita tambahkan di sini, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr ya dalam kitab beliau Fikih Asmaul Husna. Ada beberapa bentuk keadaan tentang halimnya Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama nanti disebutkan di surat An-Nahl ayat 61 bahwasanya Pak, Allah Maha Penyantun terhadap para pelaku maksiat dan kezaliman untuk tidak segera mengadab mereka. Seandainya Allah tuh langsung menghendaki untuk mengadab mereka, memberikan iqab mereka secara langsung, tidak ada yang tersisa ya sedikit pun manusia di muka bumi ini. Nanti dalilnya di surat An-Nahl 61. Walau yu'ahidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabah. Dan seandainya Allah tuh menyegerakan adab kepada para manusia terhadap kezaliman yang mereka kerjakan, ma taraka 'alaiha min dabatin, Allah tidak akan menyisakan sedikit pun manusia, sampai pun binatang yang melata di muka bumi ini tidak akan tersisa ketika Allah itu ingin apa? Menyegerakan adab kepada mereka di dunia. Tidak ada yang tersisa sedikit pun, sampai hewan melata, sampai cacing-cacing yang di dalam tanah, sampai mungkin ya orang-orang ataupun yang lainnya, tidak akan tersisa sedikit pun kata Allah. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi apa? Allah mengakhirkan adab kepada mereka, yakni ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan seandainya ajal mereka itu datang, kematian mereka itu datang, adab yang Allah janjikan kepada mereka itu datang, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, tidak akan bisa dimajukan barang sedikit pun atau tidak bisa dimundurkan barang sedikit pun. Ini diantara bentuk halimnya Allah SWT terhadap para pelaku maksiat, pelaku kezaliman, yang seandainya Allah itu memberlakukan kepada mereka hukuman di dunia dengan segera, maka niscaya tidak akan ada yang selamat sedikit pun. Ya, sebagaimana keadaan misalnya kaum Ad, ya, kaum Tsamud, itu Allah azab dengan apa? Dengan suara yang keras, menggelegar, dengan apa namanya, angin yang sangat dingin, sampai berhari-hari. Disebutkan apa? Fa amma Tsamud fa uhliku bitaghiyah wa amma 'adun fa uhliku bisarin atiyah. Dengan angin yang sangat dingin. Wasahara 'alaiha sab'a layalin wa thamaniyati apa namanya? 7 hari 7 malam. Apa 7 malam 8 hari. Ini Masya Allah, bentuk adab yang luar biasa. Maka disebutkan di dalam ayat, fataral qauma fiha sar'a, maka kamu melihat mereka itu seperti mayat-mayat yang bergelimpangan. Ka'ana ju'azajun nahlin khafiyah, seperti tunggul-tunggul kurma yang lapuk. Fahal tara lahum min baqiyah, maka apakah kamu melihat mereka itu tersisa sedikit pun? Tidak ada yang tersisa. Ketika Allah itu sudah memberlakukan adabnya kepada satu kaum karena mereka itu berlebih-lebihan, ya sudah berlebih-lebihan, sudah tingkat kemaksiatannya luar biasa, pembangkangannya kepada Allah luar biasa, maka ketika Allah menurunkan adab kepada mereka, tidak ada yang tersisa sedikit pun, semua binasa, termasuk kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Itu semua Allah tenggelamkan mereka, tidak ada yang tersisa sedikit pun kecuali Nabi Nuh dan orang-orang yang ada di atas perahu. Disebabkan karena apa? Karena dosa mereka. Mimma khati'atihum ughriqu fa udkhilu nar. Disebabkan karena dosa-dosa mereka, maka mereka ditenggelamkan oleh Allah SWT. Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Dan ini sebagaimana doa Nabi Nuh alaihissalam, wa qala nuhu la tadar'al alal ardi minal kafirina dayyara. Dan Nuh ketika berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sisakan sedikit pun orang kafir, jangan Engkau berikan sedikit pun ke tempat untuk mereka. Ini menunjukkan apa? Ketika Allah itu mengadab satu kaum, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Makanya kenapa Nabi Nuh itu dijuluki Abul Basar Asaniyah?
bapaknya manusia yang kedua. Kalau bapak manusia yang pertama siapa? Nabi Adam alaihissalam. Tapi kalau bapak manusia yang kedua itu Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Karena ketika Allah tuh mengadab manusia tuh seluruh manusia yang ada di muka bumi itu semua tenggelam, tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang yang bersama dengan Nabi Nuh di atas kapal. Maka ketika manusia yang pada zaman itu sudah habis sama sekali, tidak ada yang tersisa, tinggal Nabi Nuh dan orang-orang yang ada di atas perahu. Nah, orang-orang yang setelah Nabi Nuh alaihissalam ini lahir dari generasi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Maka beliau dikatakan Abul Bashar As-Saniyah, bapaknya manusia yang kedua. Ini masya Allah, ketika Allah itu sudah menurunkan adab kepada satu kaum, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Tapi kenapa Allah SWT ini masih sabar ya untuk tidak menyegerakan adab mereka? Ini karena bentuk halimnya Allah SWT kepada hamba-hambanya. Bahkan di antara bentuk halimnya Allah, kata beliau hafizallahu ta'ala, Allah tetap memberikan anugerah kepada mereka dengan berbagai macam kebaikan, berbagai nikmat, berbagai rizki. Dan ini bentuk rahmatnya Allah ya, bukan rahimnya ya. Kalau rahmat itu Allah berikan ya, nikmat, kebahagiaan, rizki dan yang lainnya yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Ini bentuk apa? Rahmatnya Allah. Tapi kalau bentuk rahimnya Allah itu Allah berikan khusus kepada orang-orang yang beriman. Dan di antara bentuk halimnya Allah dan rahmatnya Allah, Allah masih memberikan anugerah kepada mereka kebaikan-kebaikan, rizki-rizki, kenikmatan di dunia. Walaupun mereka itu luar biasa ya penyimpangannya kepada Allah. Maka nanti dikatakan di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, termasuk bentuk kesabaran Allah, maha halimnya Allah, kata beliau laisa ahad, atau dalam riwayat yang lain laisa syai' asbaru ala adza sami'ahu minallah innahum la yad'una lahu walada. Tidak ada zat yang paling sabar dibandingkan Allah SWT ketika Allah tuh mendengar celaan untuk Allah. Apa bentuk celaannya? Innahum la yad'una lahu walada. Orang-orang kafir itu menuduh, mencela Allah bahwasanya Allah tuh punya anak. Ya, orang-orang Nasara menganggap bahwasanya Isa itu anaknya Allah. Uzair, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah, anaknya Tuhan. Kemudian orang-orang musyrikin itu menganggap para malaikat itu anak-anak perempuannya Allah. Itu udah nemennya buatan jamaah. Tujuan yang sangat kecil kepada Allah. Bahkan dikatakan di dalam ayat sampai-sampai apa? Takadus samawat yatafattarna minhu. Sampai-sampai ketika Allah tuh mendengar celaan, tuduhan bahwasanya Allah punya anak, itu sampai-sampai seakan-akan ketika mendengar celaan mereka itu langit itu seakan-akan pecah. Wa tangsakul ardu, dan bumi itu terbelah. Wa tahirul jibalu hadda, dan gunung-gunung itu juga akan runtuh. Bayangkan. Bahkan dikatakan dalam riwayat yang lain, ghadibat al malaikah wasta'irat nar hina qalu maqalu. Sampai-sampai ketika mereka itu mencela Allah, menuduh Allah itu punya anak, sampai-sampai malaikat itu mendengarnya marah. Sampai-sampai api neraka itu bulat-bulat. Wasta'iratin nar. Sampai-sampai api neraka itu marah, bulat-bulat gara-gara apa? Ucapan yang mereka tuduhkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi bersamaan dengan itu, wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Allah tetap memberikan maaf kepada mereka seandainya mereka mau bertobat, beristighfar kepada Allah, mau kembali kepada jalan Allah, wa yarzuquhum, dan Allah masih tetap memberikan rezeki kepada mereka. Padahal masya Allah nemennya bukan umum kan. Luar biasa tuduhan yang mereka berikan kepada Allah SWT. Tapi bersama dengan itu
Allah masih memberikan rezeki kepada mereka, kenikmatan-kenikmatan kepada orang-orang kafir. Dari sisi nikmat-nikmat dunia, rezeki-rezeki dan yang lainnya Allah masih berikan. Ini sekali lagi menunjukkan apa? Bentuk halimnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk halimnya Allah Subhanahu wa taala, kata beliau hafizahullah taala, di antara bentuk kesantunan Allah, maha halimnya Allah itu kepada Fir'aun laknatullah alaih, kepada Fir'aun saja ya. Orang yang nuwun sewu dikatakan bejatin itu mboten umum. Luar biasa. Kesombongan dia itu luar biasa. Sampai-sampai dia mengatakan waqala waqala ana rabbul mu'alam. Saya ini termasuk apa? Saya ini Rabb kalian, Tuhan kalian. Saking sombongnya itu menganggap dirinya tuh Tuhan. Dan dia adalah orang yang paling keji, raja yang paling keji, paling kejam. Yakni apa? Membunuh bayi-bayi laki-laki yang baru lahir. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ya, mereka itu membunuh bayi-bayi mereka laki-laki yang baru lahir dan tetap membiarkan bayi perempuan yang lahir. Bayangkan, napa mboten ngeri. Disebutkan nanti dalam riwayat ya tentang kekejian Fir'aun ini, orang-orang ya wanita-wanita yang hamil di wilayahnya itu didata. Nanti kalau sudah masuk HPL-nya itu kurang lebih mungkin bulan-bulan ini ya, minggu-minggu ini ditunggoni. Nah, beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang itu diparani mungkin dia harus daftar jadi anggota KB kan. Tapi zamannya Fir'aun itu masya Allah wanita-wanita itu beban mental. Yang lahir lanang itu was-was langsung ditunggoni, langsung dibelah, dibunuh pada saat itu. Apa mboten bengis itu Fir'aun. Tapi apa? Bentuk halimnya Allah, bentuk santunnya Allah kepada orang yang seperti ini, Allah tetap mengutus Fir'aun agar dia mau kembali kepada Allah. Disebutkan idhaba ila fir'auna innahu tagha, mengutus kepada Musa dan Harun, pergilah kalian kedua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Tagha itu melampaui batas. Wes nemen kan gitu. Kemudian apa perintah Allah? Faqula qaulan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yahsa. Ucapkan kalian berdua kepada mereka dengan ucapan yang layyinan, qaulan layyinan. Jelaskan oleh ulama tafsir, maknanya adalah qaulan latifan la anafa fihi. Ucapan yang lemah lembut, yang tidak ada bentuk kekerasan, tidak mengangkat suara di dalam ucapan tersebut. Berarti kan lemah lembut. Masya Allah, bentuk santunnya Allah kepada Fir'aun. Orang yang sudah bejatnya seperti ini, Allah masih mengutus seorang rasul, dua orang rasul, untuk menyeru kepada dia supaya kembali bertobat kepada Allah. Dengan ucapan yang lemah lembut, jangan sampai kamu mengangkat suara di hadapannya. La'allahu yatadakkaru aw yahsa, supaya apa? Dia itu mau sadar dan mau takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi bentuk halimnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimallah, di antara bentuk halimnya Allah, maha santunnya Allah, yakni kepada ashabul uhdud, orang-orang yang menyiksa orang-orang yang beriman di dalam parit, maka dikatakan ashabul uhdud. Ashab itu dari kata sahib ya, jamak dari sahib, maknanya pemilik. Uhdud itu parit-parit. Ini kisahnya apa? Nanti disebutkan di dalam surat Al-Buruj, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang fatanul mu'minina wal mu'minat, membikin fitnah. Fatan di sini nanti dijelaskan oleh ya ahli tafsir, maknanya adalah adzabul mu'minina,
an yuharriku binar. Mereka memberikan apa? Ujian berupa azab kepada orang yang beriman dengan cara dibakar di dalam sebuah parit. Liyasrifuhum anil imani billah wahdah. Agar apa? Mereka itu mau kembali atau berpaling dari keimanan mereka, ya, berpaling dari keimanan mereka dan mau kembali kepada agama-agama nenek moyang mereka. Ulqul mu'minina fihi ahya. Mereka melempar orang-orang yang beriman ke dalam parit itu dalam keadaan hidup-hidup. Masyaallah ya, bentuk ujian yang luar biasa kepada orang-orang yang beriman pada saat itu. Ketika raja mereka itu murka terhadap keimanan-keimanan mereka, maka dibikinlah parit yang besar. Kemudian di dalam parit itu ditaruh kayu bakar, dibakar sampai bulat-bulat. Kemudian orang-orang yang beriman itu didatangkan di pinggir-pinggir parit tersebut. Anari dzatil waqud, yakni api yang dinyalakan dengan kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka itu duduk-duduk di pinggir ya parit, ditanting satu-satu. Kowe gelem balik neng agamane nenek moyangmu ndak? Tinggalkan keimananmu. Kalau kamu tidak mau meninggalkan iman kamu, lemparkan ke dalam parit. Dan itu banyak ya orang-orang yang duduk satu-satu. Fitnah yang luar biasa bagi orang yang beriman pada saat itu. Ujiannya luar biasa. Kalau kita mungkin ya urung karuan gitu. Urung karuan kita itu bisa berhasil menghadapi ujian seperti ini. Hanya orang-orang yang dikokohkan keimanannya, mereka itu bisa tetap kokoh walaupun dilemparkan ke dalam api yang bulat-bulat. Tapi bersama dengan itu, kata Hasan Al-Basri di sini, di antara bentuk maha santunya Allah, walaupun mereka itu membunuh wali-wali Allah, yakni orang-orang yang beriman, tetap Allah menyeru mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walahum adzab tsumma lam yatubu, dikatakan tsumma lam yatubu. Kemudian kalau mereka tidak mau bertobat, berarti ini ada bentuk penyeruan. Diseru untuk kembali kepada jalan Allah dulu. Kalau mereka tidak mau bertobat, maka falahum adzabu jahannam walahum adzabul harik. Maka ini dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri, bentuk santunya Allah, walaupun mereka itu membunuh wali-wali Allah dengan cara yang keji seperti itu, mereka tetap diseru untuk bertobat. Tsumma lam yatubu. Kalau mereka tidak mau bertobat, maka mereka diancam dengan ya azab jahanam, dan mereka mendapatkan azab yang api yang sangat menyala-nyala. Ini diantara bentuk halimnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk halimnya Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, yang kata beliau hafizallahu taala, yakni Allah menahan langit agar tidak jatuh ke bumi dan tidak hilang, tidak lenyap, tidak binasa. Walaupun apa? Banyak sekali manusia yang berada di atas bumi ini melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Seandainya Allah tuh ingin ya ngemblekne itu bisa, Allah maha mampu. Tapi bentuk santunnya Allah, maha halimnya Allah, walaupun mereka itu banyak melakukan perbuatan dosa di atas bumi, Allah masih menahan langit yang luar biasa besarnya ini tanpa tiang. Bayangkan tanpa tiang. Itu seandainya Allah ngeblekne aja mampu. Tapi Allah masih tahan. Dikatakan di dalam ayat ya surat Al-Fatir, ya surat Fatir ayat 41, innallaha yumsiku samawati wal ard antazula. Allah masih menahan langit-langit dan bumi agar tidak lenyap, tidak hilang, tidak rusak. Wala in zalata in amsakahuma min ahad. Dan seandainya langit itu hilang, runtuh, maka tidak ada yang bisa menahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana haliman ghafura. Ayat ini ditutup dengan apa? Sesungguhnya Allah itu Maha Halim, Maha Pengampun. Menunjukkan bahasanya apa? Keterkaitan nama Allah dengan ayat sebelumnya. Itu hukum kaidah.
Ketika disebutkan nama Allah, sifat Allah di akhir ayat, itu berarti ada keterkaitan makna ayat sebelumnya. Ketika Allah itu menahan langit-langit, bumi-bumi akan tidak lenyap, kemudian ditutup dengan maha halimnya Allah, menunjukkan bahwasanya maha halimnya Allah itu menahan langit untuk tidak jatuh ke bumi. Tujuannya apa? Ini untuk menunjukkan tentang kebesaran dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala bisa menahan langit yang tanpa tiang, yang luasnya luar biasa, yang tingginya luar biasa, Allah bisa menahan untuk tidak jatuh. Menunjukkan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah, maha mampunya Allah. Dan juga Allah ingin menunjukkan tentang kesantunan Allah, maha halimnya Allah kepada hamba-hambanya. Dan juga kenapa nama Halim ini disandarkan kepada Ghafur? Ini hikmahnya, yakni Allah memberikan tangguh mereka agar mereka mau bertobat kepada Allah, dan seandainya mereka mau bertobat kepada Allah, maka Allah menerima tobat mereka. Allah kasih waktu. Ini menunjukkan tentang maha halimnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tambahkan ya penjelasan tentang keterkaitan nama Allah Al-Halim dengan nama yang lainnya. Disebutkan Iqtiranu Al-Halim wal Alim. Ini yang pertama. Keterkaitan nama Allah dengan nama Allah Al-Halim dengan Al-Alim. Di dalamnya disebutkan Allahu Alimun Halim, bersanding Halim dan Alim. Ada keterkaitan makna apa? Nanti jelaskan para ulama. Yakni bentuk kesantunan Allah itu atas dasar pengetahuan Allah yang meliputi seluruh perbuatan hambanya. Seluruh keadaan dan sifat hambanya Allah itu tahu. Jadi semua manusia yang ada di muka bumi dengan seluruh kelemahan mereka, mereka itu mudah melakukan dosa, mudah mengulang-ulang dosa, maka Allah memberikan tangguh kepada mereka. Oh ya, menungsoi sifat dasarnya itu mudah sekali berbuat dosa, mudah untuk mengulang-ulang perbuatan dosa, ya wes lah, tak kasih tangguh. Jadi ini bentuk apa? Halimnya Allah dan alimnya Allah disandingkan. Allah mengetahui keadaan hambanya itu bagaimana, senang melakukan perbuatan dosa, mudah melakukan perbuatan dosa, mudah mengulang-ulang perbuatan dosa, kasih tangguh supaya mereka kembali. Dan juga kenapa Allah memberikan tangguh? Karena Allah mengetahui nanti ada orang-orang yang mau kembali kepada Allah itu mesti. Walaupun tidak semua manusia itu kembali kepada Allah, tapi ada sebagian manusia yang mau kembali kepada Allah. Itu hikmahnya. Kenapa Allah itu menyandingkan nama Allah Al-Halim dengan Al-Alim? Allah itu ngerti. Ngerti apa? Yang pertama, keadaan hambanya yang senang berbuat maksiat, sana mengulang-ulang dosa. Yang kedua, Allah ngerti nanti ada hamba-hambanya yang mau bertobat, walaupun tidak semuanya. Ini ketika nama Allah disandingkan dengan nama ya Al-Halim dengan Al-Alim. Kemudian ketika digandengkan nama Allah Al-Halim dengan Al-Ghani, apa bentuk kesantunan Allah? Maha halimnya Allah disandingkan dengan Al-Ghani. Ya, ini bentuk kesantunan Allah itu karena murni kebaikan Allah. Walaupun Allah itu Ghani, Allah Ghani itu tidak butuh kepada hambanya. Yang ketika nama Al-Halim disandingkan dengan Al-Ghani, Allah itu tidak butuh kepada hambanya. Berarti halimnya Allah itu murni karena kebaikan Allah. Maha santunnya Allah kepada hambanya, walaupun Allah itu tidak butuh kepada hambanya. Masya Allah ya. Walaupun seluruh manusia itu nanti taat kepada Allah, itu tidak akan menambah kebesaran dan kekuasaan Allah. Walaupun seluruh manusia itu bermaksiat kepada Allah, tidak akan mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah tidak butuh kepada hambanya. Yang butuh itu hamba kepada Allah. Sehingga ketika Allah itu halim kepada hambanya, ini murni kebaikan Allah kepada hambanya. Jangan harap ya, jangan kita punya persangkaan Allah itu butuh kepada kita, enggak. Justru kita yang butuh kepada Allah.
Kemudian ketika nama Allah Halim digandengkan dengan nama As-Syakur, karena kesantunan Allah itu berdasarkan maha syukurnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah itu memberikan tangguh untuk tidak menyegerakan adab kepada mereka, agar mereka mau bertobat kepada Allah, dan kalau mereka mau bertobat kepada Allah, maka bentuk syukurnya Allah akan balas dengan kebaikan. Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah ganti kejelekan itu dengan kebaikan. Itu bentuk syukurnya Allah. Jadi Halim ya digandengkan dengan nama Syakur. Ini diantara tambahan ya dari penjelasan nama Allah Al-Halim. Kemudian kita tambahkan sedikit faedah ya, pengaruh keimanan seseorang ketika dia mengetahui makna dan kandungan daripada nama Allah Al-Halim. Yang pertama, yakni akan tumbuh pada dirinya sikap roja wa adamul ya'as min rahmatillah, dan tidak putus asa terhadap rahmatnya Allah. Ketika kita mengetahui nama Allah Halim, muncul pada diri kita itu sifat roja, harapan yang sangat tinggi terhadap ampunan Allah. Karena kita sadar bahwasanya manusia itu makhluk yang lemah, tempatnya salah, tempatnya lupa. Ya kan, kullu bani Adam khata wa hal khatiin atawabun, kata Nabi. Setiap ya manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang mau bertobat kepada Allah. Maka ketika seorang itu punya roja, ketika dia terjatuh kepada kesalahan, dosa, ada harapan yang tinggi dalam dirinya, Allah tetap mengampuni dosa-dosa kita kalau kita mau bertobat kepada Allah. Ya, maka Allah mengatakan wala tayasu min rahmatillah fa innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Jangan berputus asa dari ampunan Allah. Sebesar apa dosamu, sebanyak apa dosamu, separah apapun dosamu, kalau kamu mau bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa kamu semuanya. Rojaknya tinggi. Kemudian tidak merasa aman dari adab Allah. Ya, walaupun Allah tuh memberikan tangguh kepada kita, tapi jangan sampai kita tuh memiliki sifat gampang terhadap perbuatan dosa. Merasa aman dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Karena yang namanya adabnya Allah itu satu saat kalau menghendaki bisa datang. Maka ketika seorang itu memiliki mengetahui tentang makna dan kandungan yang seperti ini, dia akan hati-hati dalam bersikap, termasuk dalam berbuat dosa. Kemudian pengaruh yang lainnya, mujahadatun nafs bitahalluqi bihadzal khulqul karim. Dia akan menghiasi dirinya dengan sikap halim. Insyaallah ya, sikap halim itu kalau dimiliki oleh seseorang itu akan mendapatkan kecintaan dari Allah dan kecintaan dari manusia. Halim itu orangnya penyabar, murah lembut, tidak gerusa-gerusu, bijaksana, penyabar. Itu sifat halim. Dan ini adalah sifatnya para nabi. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam itu Allah mengatakan inna Ibrahim la halimun awabun munib. Sesungguhnya pada diri Nabi Ibrahim itu terdapat sifat halim. Allah puji sendiri. Nabi Ibrahim itu memiliki sifat halim, penyabar, lemah lembut, tidak gerusa-gerusu, pemaaf, bijaksana. Apa bentuk halimnya Nabi Ibrahim? Ada yang tahu? Apa bentuk halimnya biar tidak ngantuk? Apa bentuk halimnya Allah? Nabi Ibrahim? Sabar. Sabar. Di antaranya itu sabar dalam menghadapi sikap orang tuanya. Walaupun orang tuanya itu mengusir dirinya, mengancam untuk merajam dirinya, tapi beliau tetap mendoakan waqfir li abihi ya innahu kana minadh-dhalin. Ya Allah, ampunilah untuk bapakku, karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim, tidak mendapatkan petunjuk. Ampuni ya Allah. Padahal dia sudah diusir, diancam, mau dirajam, tapi tetap mendoakan kebaikan, sabar.
Halim yang luar biasa. Kemudian di antara bentuk halimnya, dia itu bijaksana, tidak gerusa-gerusu dalam menghadapi masalah. Ini contohnya ketika apa? Dia mendapatkan ilham, perintah ya, wahyu lewat mimpinya, karena mimpi Nabi itu adalah wahyu. Ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya, ya, ini arafi manam ani atbahuka. Sesungguhnya aku melihat dalam satu mimpi itu Allah memberikan ilham kepadaku untuk menyembelihmu. Fangdur madza taro. Masalah ya, anaknya tidak apa taren. Maka bagaimana pendapatmu? Orang gerusa-gerusu. Anaknya dimintai pendapat, fangdur madza taro. Apa pendapatmu wahai anakku? Aku untuk ilham seperti ini, perintah seperti ini. Menunjukkan halimnya seorang nabiullah, seorang waliullah, seorang halilullah. Ndak gerusa-gerusu, taren sik ro anake. Ora langsung cekel cek Belanda. Taren dulu. Tidak gerusa-gerusu, bijaksana. Anaknya jak taren. Dan anak yang masya Allah luar biasa solehnya mengatakan if al matukmar, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini menunjukkan tentang halimnya Nabi Ibrahim. Belum lagi nanti halimnya Nabi Muhammad, masya Allah luar biasa. Kesabaran beliau ketika berdakwah di Taif itu ya. Dakwah di Taif luar biasa. Bahkan beliau mengatakan satu hari yang paling berat dibandingkan dari perang Uhud. Lebih berat dibandingkan dengan perang Uhud dan melebihi yang lainnya ketika beliau berdakwah di Taif. Luar biasa. Bukannya diterima dakwahnya, disambut dengan baik, tapi malah dilempari batu sampai berdarah-darah. Harusnya apa? Balas kan, marah. Sampai-sampai malaikat itu menawarkan, hei Nabi Muhammad, izinkan aku kalau kamu pengen gunung ini tak blekin yang kampung Taif bisa. Tapi karena dia halim, sabar, jangan. Ya. Arju an yahrujallah min aslabihim, yakni apa? Min ba'di man ya'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Aku masih mengharapkan mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka apa? Generasi-generasi yang mau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Bayangkan, maha halimnya luar biasa. Sabar, tidak segera marah, bijaksana. Ini kalau kita mau jelaskan halimnya Nabi, masya Allah banyak banget. Karena waktu sudah terbatas, kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi manfaat dan barokah bagi kita bersama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.